saya di Bagelen, tepatnya di Jalan Antara Gang Cokro 2. Nah, di sini saya adalah si korban dari panggilannya Pak Ari. Nama aslinya Muhammad Hazli Azhari. Nah, di sini saya menjadi korban penipuan atas bisa dibilang Bapak itu mengiming-imingin katanya mau bisa meluluskan saya sebagai P3K, dan kebetulan saya adalah TS-nya untuk Ibu Aji Deliana dari Partai Gerindra. Nah, kebetulan saya di sini adalah TS-nya di daerah Padang Hilir. Nah, untuk itu di sini saya pada saat Pak Ari itu menelpon saya siang hari itu dalam kondisi dadaan ya. Tiba-tiba Bapak itu telepon saya, dia minta untuk dikirimkan segera uang sebesar 20 juta. Nah, pada saat itu karena berhubungan saya belum ada persiapan, uang 20 juta itu kan bukan untuk rakyat kecil kayak saya ini cukup besar ya. Jadi nggak bisa langsung ada gitu kan. Nah, saya karena nggak ada 20 juta, beliau mengucapkan ya 10 lah dulu katanya. Sampai saya itu pun uang 10 juta itu hasil dari saya memasukkan ke pegadaian emas-emas saya. Kayak sekarang bersih nggak ada. Nah, jadi 10 juta itu harus dikirim sekarang juga katanya, kata beliau. Karena sempat saya bilang harus sekarang Pak, kok dadaan, tunggulah ya 1 jam atau 2 jam karena menunggu suami saya pulang. Nah, beliau bilang harus cepat ya Yen, saya tunggu karena saya hari ini juga mau ke Medan, mau setor uangnya ke Medan. Nah, mau setor uangnya ke orang Medan. Nah, begitu semangatnya saya, karena di dalam pikiran saya ini kalau ke Medan berarti berhubungan dengan saya ujiannya tepatnya di Medan. Nah, saya semangat lah karena dia bilang mau setor uangnya ke Medan. Nah, sempat juga dia bilang sebenarnya ya saya nih ngomong kayak gini nih sebenarnya takutnya nggak boleh kan sebenarnya, cuman karena ya saling percaya lah kita. Dia sempat ada ngomong gitu, ya Pak, saya bilang nanti kalau misalnya uang ini kurang atau misalnya nggak bisa, saya kabari secepatnya sebelum kelulusan. Nyatanya 4 hari sebelum kelulusan malah saya yang memberi kode ke dia, ke rumahnya. Dia tidak ada ngasih petunjuk apapun sampai keluar kelulusan. Nyatanya saya tidak lulus. Nah, di situ saya merasa kayak seperti ditipu gitu ya, ditipu. Atau seminggu saya ngedrop sakit di rumah, di infus sakit, nangis kayak orang gila, sampai begaduh sedikit lah sama suami karena setiap aktivitas yang saya lakukan itu saya netes air mata saya Pak, netes sakit gitu loh, sampai geleng-geleng kepala sendiri. Geleng-geleng kepala, kok kayak gini, kok tega. Aku tuh TS-nya, aku tuh merekrut orang itu tanpa sepeser pun dia kasih ke aku. Aku merekrut orang itu untuk istrinya, pasien-pasien yang berobat ke rumahku itu aku gratiskan. Demi apa? Supaya ada imbalannya jatuhnya ke suara untuk istrinya. Tapi kok kayak gini? Nah, itulah setiap aku makan aku netes air mata, kepalaku geleng-geleng. Geleng-geleng itu maksudnya kok sampai hati, kok seperti ini gitu loh. Aku nih merekrut itu setengah mati loh, dengan segala cara yang kuungkapkan sama pasien-pasienku. Bu, nggak usah bayar Bu, nanti gantinya cucu aku ya Bu. Loh, ini malah laporanku Pak, harus ada dulu struknya. Keluar dari pintu belakang, masuk dari depan. Seperti itulah setiap hari kalau kami datang ke rumahnya. Bahkan mobil yang di dalam rumahnya itu kalau dia mau keluar, yang mengeluarkan sekarang anggotanya, bukan dia lagi. Dia itu nunggu di depan pagar rumahnya. Info yang kami dapat, cari-cari tahu, benar
bahwasanya depan rumahnya itu yang jualan itu juga bilang tadi bapak itu masuk dari depan, yang mengeluarkan mobil adalah anggotanya. Tanda tangan palsu itu? Nah, soal tanda tangan palsu itu ada semua kami, kalau data-data itu lengkap. Itu masalah kios-kios itu lengkap semua data sama kami, sampai tanda tangan palsu orang pun sanggup dia buat di atas materai. Semua lengkap, jadi dokumen semua rekaman lengkap sama kami. Kalau nanti diperlukan siap kami, kalau memang ini nggak ada itikat baik lagi dari dia, kami siap untuk menaikkan lebih lanjut lagi. Siapanya? Si Arinya masih anggota DPR? Masih kalau Masih? saat ini Masih ya? masih. Oh, dia juga masih anggota DPRD. Apa? Partai apa? Partai dia Gerindra. Gerindra ya? Oh, dia Untuk dari partai di Gerindra ya? Tebing, iya. Iya. Dan kebetulan di TS-nya itu adalah mama, orang tua sendiri. Orang tua. Iya, Apa, kalau ini istrinya sendiri ya? saya sendiri. Untuk dia sempat mengucapkan bantu Ibu Yayen, siap Pak. Bantu Ibu Yayen, siap Pak. Jadi berarti dia mau kembali lagi untuk calon ke Bali ya? Iya, dia lagi Dari mau calon lagi. dari partai Partai Gerindra. Gerindra. Terus itu tanda tangan itu maksudnya kios? Itu Pak Adi Winarno. Karena almarhum istrinya dulu selama sakit kemana-mana selalu saya yang menggonceng, kan satu puskesmas sama saya tuh almarhum istri Pak Adi, dokter gigi itu kan. Dialah yang masukkan saya tanpa sepeser pun. Itulah Kak, Pak yang Adi. yang ngomong sama kakak yang mengatakan tinggal pendapat apa tempat itu siapa namanya? Pak Adi Si Ari itu apa kerjanya kak? katanya anggota dewan Anggota dewan dari partai Gerindra. Gerindra. Jadi kakak sebagai apa di sini? TS-nya. TS-nya itu siapa? Kalau untuk wilayah Padang Hilir istrinya. Oh, untuk istrinya, Iya, kalau untuk dianya mama tebing. mamanya. Kalau untuk Pak Arinya mama. Iya. Jadi kakak untuk masuk itu kepegawaian itu kakak udah memberikan duit sama dia. Dia minta berapa? Melalui telepon. Melalui telepon dia minta berapa? Yang dadaan nggak ada Iya. kasih tahu dulu kan. Iya. Itu melalui telepon. Nah, Berapa jadi nilainya? 20 dia minta. 20 juta. Karena namanya dadaan kita nggak ada Pak. Kan? Oh gitu. Sampai aku kan menggali-gali dan semuanya bersih lah Pak, nggak ada. Iya. Yang aku pakai nggak ada sekarang. Iya. Tabungan selama ini kan. Iya. Namanya awak honor berapa kali sih gitu kan. Laki pun honor di dinas sosial udah puluhan tahun. Udah Kakak honor di mana? 12 tahun kan suami kan. Kakak honor di mana? Di Tebing Sebandar. Tebing Pak. Sebandar. Puskesmas. Nama kakak aslinya? Ini Elina Lubis. Jadi setelah itu uang kakak masuk sama si Ari, yang nama Ari ya kak ya? Panggilannya Ari. Ari ya, orang Gerindra. Nama gitu. asli nggak tahu. Iya. Jadi cara terus apa setelah kejadian begini kak? Apa kakak tanggapan dia sama kakak? Setelah kejadian ini Iya, nggak keluar nomor itu apa gitu? dia bingung. Dia bingung. Malah yang ngasih kabar lulus enggaknya saya. Kalau memang diurus kan harusnya dia kasih petunjuk ke saya, bukan kita yang kasih petunjuk ke dia kan gitu kan. Betul. Logikanya. Iya kan? Iya. Pasti kan? Betul kak. Nah, dia bilang sebentar ya Yan, saya pelajari. Loh, kok masih mau saya pelajarin? Udah nggak lulus kok masih mau saya pelajarin? Saya perjelas lagi, Pak, itu nggak lulus loh Pak. Nama saya memang keluar, tapi di situ keterangannya PR2. Memang bukan TL. TL itu kan tidak lulus. Saya bukan tidak lulus, saya kalah di ranking. Nah, jadi dia bilang saya pelajari dulu ya Yan. Udah nggak bisa lagi kok untuk mempelajarin, karena memang udah nggak lulus. Yang lulus itu memang yang ada strip L gitu dia. Jadi habis dari situ nangis lah Pak, nangis. Teleponan sama dia nangis. Dia itu siapa? Itu dia Pak Ari itu lagi ada acara di rumahnya malam itu. Lagi ada acara, memang suara rame-rame lagi telepon itu. Sebentar ya Yen, saya telepon entah siapa lagi mau ditelepon dia lah. Bahkan saya arahkan, kalau Bapak mau telepon ketua kepala DKD Pak Dingin. Oh iya Yen, jangan lama-lama ya Pak. Ya kalau memang bisa disisipkan. Dia bilang, iya Yen, sampai lah luar biasa. Sampai aku tuh dikasih makan di antara adikku.
luar biasa. Oh, menunggu di cakur rumah dia? Iya. Belakang rumah dia itu ya, Iya. rumah Syahri itu ya? Dia lari-lari keluar dari depan, masuk dari depan, keluar dari depan, masuk dari depan. Yang mengeluarkan mobil anggotanya. Tanya sama bakso depan tuh, yang Bapak Ari tadi naik mobil, yang mengeluarkan anggotanya. Dia naiknya dari pagar depan. Sampai orang tua saya dibawa dia lari-lari ke salib-salib DP7, naik kereta. Dipanggil lah menjerit sama orang tua saya kan, Pak Ari sini dulu, berhenti. Saya berhentinya di lingkungan yang capeknya ada keliling-keliling bawah nih tadi. Sampai lah ke rumah. Situ ada Babin, ada Pak Sinambela juga ada di situ. Pokoknya di situ rame lah. Lari dia Pak, ngeri loh. Mamaku sampai kecelakaan di air pancur Tanah Langit malam itu, mengintip-ngintip ke rumah dia. Setiap Sabtu Minggu dia nggak pernah di rumah, katanya ke Medan. Jadi setiap Sabtu Minggu itu kami nggak ada waktu lah untuk itu. Pak, luar biasa lah, ngeri. Kami ini TS sudah ada, dia sudah ada mengeluarkan duit, bahkan yang mengeluarkan gitu loh. Aku ngerekrut untuk istrinya itu. Aku tuh kan beli obat, bukan gratis ya. Nah jualan, karena udah suntuk kali di rumah terus selama nggak lulus ini. Jadi jangan dilama-lamakan ya Pak, siap ya. Besok lah saya usahakan, insya Allah pasti Yeni udah pegang kunci. Jadi bahasa dia ini selalu mengiming-imingin aku, ini luar biasa Pak. Luar biasa kali bahasa dia ini. Dia ini selalu berucap tanpa memikirkan dulu atau tanpa membuktikan dulu gitu. Berarti kan kita nilai dia sudah sering mengucapkan iming-iming kepada siapapun ini. Berarti dia ini udah sering berbahasa seperti itu. Kan ala bisa karena biasa, iya kan? Nyatanya yang dibilang dia pun nggak benar semuanya. Telusurin, kita juga nggak orang bodoh. Kata Pak Ari ini sama saya, Yen, mana Pak kuncinya? Bapak bilang besok. Ini udah besok ya kan? Jumpa besok kan? Saya datangi juga Pak Arinya. Mana Pak? Bapak bilang besok. Oh iya Yen, udah saya kasih tadi suratnya. Udah diteken dia. Iya mana surat yang diteken dia? Oh sebentar ya Yen, besok malam. Besok ke besok. Malamnya datang lagi kami ke rumahnya. Mana Pak surat yang ditandatangani Pak Sarial? Mau dia? Udah Yen, udah ditandatangani katanya. Alhamdulillah ya Allah, berarti ini udah bisa lah ini Pak dapat kuncinya. Iya sebentar ya, sebentar lagi katanya. Masuk lagi besok. Pak, mana kuncinya Pak? Suratnya sampai sekarang belum Yeni tengok yang ditandatangani. Oh katanya dia nunggu anaknya dulu. Anaknya, dia permisi dulu sama anaknya untuk mengeluarkan barang-barang isi tokonya. Oh itu nantilah dulu Pak, aku bilang. Aku mau tengok dulu suratnya. Betul nggak memang udah Bapak tekenkan itu tadi? Biar lega Yeni, biar ada pegangan Yeni. Betul gitu. Oh sebentar ya Yen, biar diambilkan anggota saya. Ini malam nih Pak, malam. Diambil anggotanya lah ini. Nunggu sampai 2 jam. Masa mengambilkan surat tadi 2 jam Pak? Di situ timbullah curiga saya. Kenapa hanya mengambil surat 2 jam? Surat yang udah ditandatangani. Datanglah si surat ini tadi. Ini foto, ini ambil aslinya. Kita kan nggak bodoh juga ya Pak, ya kan? Pertama dia nggak mau kasih aslinya Pak. Oke, kalau memang kau bang nggak mau kasih yang aslinya, ini anggotanya nih yang nyerahkan. Sini ini foto. Foto cekrek. Soalnya udah materai. Materai bukan main-main loh. Tanda tangan loh. Nah, bukan main-main. Jadi ini foto. Besoknya ini betul memang Pak, tanda tangan Pak Sarial. Sama anggotanya. Iya Yen, tadi ditandatangani. Oh betul ini memang tanda tangan Pak Sarial. Anggotanya siapa? Anggotanya sih itu yang orang Kampung Kelen itu tadi. Akmal Maulana kalau nggak salah namanya. Orangnya, ciri-ciri orangnya? Kurus-kurus. Kurus-kurus. Kurus tinggi. Oh, namanya si Akmal Maulana. Kurus-kurus, katanya orang nggak ini juga lah. Ah. Jadi abang tanggung jawab ya. Abang lo yang ngasih surat ini. Tanggung jawab ya. Abang lo yang bawa surat ini. Iya. Abang tahu surat ini isinya apa?
abang dapat surat ini dari mana? Teruslah kami cari tahu nih sama si Akmal ini. Dah besok harinya gak enak nih hati, kami cari tahu nih ke rumah Pak si pemilik toko, Pak Sarial. Oh Pak, Bapak kenal namanya Pak Ari? Namanya udah tua dia kan? Ah, yang semalam bawa saya ke ini kan, minum bandrek katanya. Oh iya, oh Bapak minum bandrek? Iya, tapi bukan sama dia, sama itu adalah sebelah rumah saya namanya Iwan gitu. Oh, ngapain Pak? Saya dipujuk-pujuk mau menyerahkan kios itu sama dia katanya. Tapi saya nggak mau cemana Pak? Tapi Bapak udah dikasih 2 juta pengakuan dari Pak Ari tadi. Dan tanda tangan. Tunggu dulu tanda tangan itu, uang dulu nih yang Bapak ceritakan. Loh, bukannya Bapak tadi kata Pak Ari ada meminta tidak masuk akal. Ini tadi Pak Ari bilang, Yen tunggu anaknya dulu ya. Lagian pun si, Pak Sarial ini minta ganti rugi ke saya tidak masuk akal. Gitu, berarti kan tidak masuk akal itu kan banyak tinggi, tuh, ya, tinggi. Ya. Kan gitu bayangan awak nih kan puluhan juta gitu kan. Nah jadi Pak, bukannya Bapak minta uang sama Pak Ari ya? Kata Pak Ari tidak masuk akal Bapak mintanya. Astagfirullahaladzim ini, kata si tua ini tadi. Demi Allah ya Yen, aku orang tua. Jangankan aku minta uang gak masuk akal, yang duit 2 juta itu tadi aja Yeni bilang aja gak ada dikasihnya sama aku katanya. Itu kan gak boleh, itu kan pajak negara, mana boleh diperjualbelikan katanya. Tapi kalau balik nama gak apa-apa, itu pun sama-sama mau, kata Pak Sarial tadi. Loh jadi Pak, Bapak gak ada dikasih duit sama Pak Ari? Gak ada Yen katanya. Betul lah Bapak, jangan sampai ini kulaporkan ke polisi ya Pak. Aku bilang, loh kenapa rupanya Yen? Ketakutan lah dia, gemetar lah dia sampai mau jatuh megang-megang kursi. Loh kok aku jadi dibawa-bawa kan? Sebenarnya ada apa ini Yen? Katanya. Surat apa Yen? Katanya. Semakinlah jantungan si beliau nih tadi, yang tua tadi nih. Aku pun jadinya takut mati di situ Pak, karena di dalam itu aku sama dia. Loh Bapak kok menggeletar, duduk dulu nggak apa-apa. Iya Yan, sakit jantungku Yan, memang anjing. Maaf cakap ya Pak, keluarlah cakap kotor si tua ini tadi. Memang anjing lah itu ya, si Ari itu ya. Kok jadi aku kayak gini? Kok kayak gini? Ada apa rupanya Yan? Kebingungan dia. Enggak Pak, Bapak ada nggak menandatangani surat ini bahwasanya Bapak sudah menyerahkan kios Bapak ke wali kota? Mana suratnya? Katanya. Terkejutlah dia. Mau aku tunjukkan Pak suratnya? Iya, tunjukkan. Sini mana? Tengok dulu KTP Bapak. Aku mau mensinkronkan tanda tangan Bapak dengan tanda tangan yang di surat ini. Oke, kios itu macam mana Pak? Apanya pemindahannya gitu maksudnya gimana? Kios itu sampai di tanda tangan itu siapa punya sebenarnya? Kios yang mau dikasihnya sama saya itu adalah kios dari seorang pria tua sebatang kara, namanya Pak Syarial, tinggalnya di Kampung Keling. Kios itu kami memang yang istilahnya apa namanya ya, memberi jalan solusi lah. Oh, maksudnya dengan jalan solusinya supaya dikasih lah, dilulukan hati ya, iya, dilulukan hati dikasih lah kios. Enggak, menunjukkan jalan untuk ke Bapak ini. Karena Bapak ini tadi bingung, kios mana lah yang bisa kita ambil ya untukmu. Jadi kami kasih jalan. Ada nih Pak, karena saya baca undang-undangnya di surat KIP itu, orang yang mempunyai kios udah pasti ada KIP-nya. Nah di situ saya baca poin awal itu, 1 bulan kios tidak dibuka oleh si pemilik, itu tidak boleh, nggak boleh. Berarti kan dia nggak menyalahgunakan. Untuk apa dikasih kios tapi nggak dibuka? Kan gitu kan? Dan tidak membayar distribusi. Itu ada di situ poin-poinnya. Jadi karena si bapak tua ini tadi kami tahu bertahun-tahun sudah menutup kios ini tadi. Itulah yang kami sarankan atau kami kasih jalan solusi ke Pak Ari. Bisa Pak itu, kalau Bapak memang pinter melobinya
Dan Bapak kan memang dekat dengan Pak Jahidin kan? Iya. Iya kan? Pak Jahidin itu sebagai Kita kadisapa. pun memberi solusi bukan asal-asalan. Kan benar memang Pak Sarial ini sudah melanggar aturan. Iya. Bukan asal-asalan. Dia tidak membuka selama bertahun-tahun Iya. dan tidak membayar distribusi selama 5 tahun. Iya. Itu ditulis dari 2000 berapa itu kami dapat datanya dari UPT. Iya. Nah, anggota Pak Erwin. Iya. Nah, jadi 5 tahun dia nggak bayar. Di situ dia sudah salah. Kenapa? Kok nggak bisa ditarik sama orang Pak Ari, sama orang Pak Jahidin yang melanggar ini? Kan bisa kan? Iya. Gitu loh. Iya. Dan itu pun kami sudah kasih solusi. Apa katanya? Iya, Yen, diiyahkannya semua diiyahkannya, tapi satu pun nggak ada iyanya itu. Iya, Yen, Bapak cobalah ini mendatangi Pak Sarial. Datanglah dia, katanya dia yang datang nih Iya. ke rumahnya. Masuklah foto ini tadi, foto di dalam rumah Pak Sarial. Iya. Tapi nggak nampak muka Pak Arinya. Iya. Yang nampak muka Pak Sarialnya aja. Iya. Nggak tahu Pak Arinya yang di dalam atau ada suruhan Pak Arinya, kita nggak tahu. Iya. Yang jelas katanya biar Bapak yang menjumpai Pak Sarial. Iya. Bapak pujuklah dia nanti untuk dapatlah kios ini samamu, katanya. Nah, jadi katanya udah jumpalah dia sama Pak Sarial ini. Dan Bapak sudah kasih Pak Sarial ini uang 2 juta. Katanya udah kasih uang 2 juta. Iya. Nah, Pak Sarial jawab, Pak, saya bukan memperjualbelikan kios, Pak. Saya tidak mau, kata Pak Sarial ini. Nggak mau dia dikasih uang 2 juta. Karena kios negara tidak boleh diperjualbelikan, kata si tua ini. Benar, memang benar, nggak boleh diperjualbelikan. Nah, jadi katanya udah dikasih 2 juta sama Pak Sarial ini. Nggak mau, dipujuk-pujuk katanya nggak mau. Entah bener dipujuk, entah enggak, nggak tahu lah ya. Jadi biar Bapak yang ngasih surat ini sama Pak Sarial bahwasanya kios ini ditarik kembalikan ke wali kota. Oh, jadi Bapak yang buat suratnya Pak Ari? Ya, biar saya yang membuatnya, kata